Pancasila merupakan pedoman bagi warga bangsa Indonesia untuk berinteraksi dalam konteks kebersamaan untuk mengokohkan negara kesatuan Republik Indonesia. Di dalam Pancasila, sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, terkandung nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan adalah nilai yang menggambarkan bahwa rakyat Indonesia adalah rakyat yang memiliki agama dan meyakini akan adanya Tuhan. Di dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, terkandung nilai kemanusiaan. Dan makna dari nilai kemanusiaan tersebut adalah pengakuan dan menghormati martabat dan hak orang lain atau sesama manusia, saling tolong-menolong, dan bersikap sebagai manusia yang beradab. Untuk sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia, terdapat nilai persatuan yang memiliki makna menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan bangsa dan negara, serta keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan juga rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, cinta tanah air dan bangsa, bangga sebagai bangsa Indonesia, saling menghormati adanya perbedaan suku, ras, etnis, dan agama sehingga dapat terjadinya persatuan. Dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang dimana implementasi nilai kerakyatannya berupa mengutamakan kepentingan bersama, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama, yang keputusan musyawarah yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan. Terakhir, untuk sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang dimana di dalamnya terkandung nilai keadilan yang berarti keadilan dalam kehidupan sosial haruslah meliputi seluruh rakyat Indonesia, persamaan hak dalam berbagai hak yang dilandasi dengan hak dan kewajiban setiap orang, dan saling menghormati orang lain agar dapat tercapainya keadilan. Lalu, apakah nilai-nilai di atas sudah kita terapkan dalam kehidupan masa kini? Dalam masa sekarang ini, nilai dari sila pertama Pancasila sudah mulai tercemar dengan adanya aliran-aliran sesat dan juga penyelewengan agama. Terutama sekarang ini, Indonesia krisis norma agama di mana banyaknya remaja Indonesia yang moralnya rusak dengan meniru budaya barat tanpa memperdulikan norma-norma agama. Dalam sila kedua, nilai Pancasila tercoreng dengan adanya kasus pedofilia oleh oknum-oknum tertentu. Kasus yang tak beradab ini harus segera diatasi oleh pemerintah agar oknum-oknum tak bertanggung jawab bisa diminimalisir. Nah, pada sila ketiga, di sila ketiga, persatuan dan kesatuan Indonesia masih baik. Banyak mahasiswa sebagai aktivis bersatu untuk memperjuangkan rakyat Indonesia. Tetapi, tetap saja di daerah tertentu masih saja terjadi perselisihan. Kita beralih ke sila keempat. Di sila keempat, kedaulatan yang berada di tangan rakyat mencerminkan sila keempat masih berlaku dan berjalan baik sampai sekarang. Sila kelima, di Indonesia masih ada kesenjangan sosial yang cukup tinggi. Bahkan di beberapa daerah mereka masih memandang status sosial untuk mendapatkan pendidikan maupun pekerjaan. Untuk itu, pemerintah harus segera mengatasi masalah-masalah yang ada di masyarakat. Pada saat ini pengimplementasian Pancasila belum sepenuhnya dilakukan secara maksimal. Jadi, sebagai warga negara Indonesia, kita perlu mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada dengan cara mempelajari dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat dan pemerintah harus bekerja sama untuk menjadikan Indonesia yang bersih dari kolusi, korupsi, dan nepotisme. Pemerintah dan tokoh masyarakat bisa dijadikan teladan dengan sifat arif dan bijaksana, serta menyaring budaya barat dengan bijaksana. Pendidikan Pancasila sejak dini agar nantinya generasi muda Indonesia dapat menerapkan nilai Pancasila dengan lebih baik. Sebagai suatu bangsa, kita bukan hanya ingin hidup lebih makmur, tetapi juga mendambakan kemakmuran dalam kebersamaan, kesejahteraan bersama yang relatif setara tanpa perbedaan yang mencolok satu sama lain.